Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 10 November 2020. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman, petunjuk dalam setiap langkah kami, dan kiranya firman-Mu menerangi jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam jalan hidup yang kami lalui. Inilah kami, anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita terambil dari Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 6. Yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya, karena mereka belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa hambanya untuk mengingatkan para imam agar mereka menjaga kekudusan hidup. Ada sejumlah aturan yang disampaikan Tuhan melalui Musa tentang bagaimana para imam harus menjaga kekudusan hidup. Bahkan kalau kita memperhatikan di keseluruhan perikop Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 24, kita akan melihat di situ bahwa bukan hanya para imam yang harus menjaga kekudusan hidup, namun juga keluarga dari para imam, baik istri maupun anak-anaknya, harus hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, ketika seorang imam akan membentuk dan membangun sebuah keluarga, ketika dia akan mencari seorang istri, maka ia harus memilih calon istri bukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, apa yang dia inginkan, tetapi dia harus mencari calon istri yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sampai ketika ia berumah tangga, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi keluarga para imam, baik istri maupun anak-anaknya. Seluruh aturan-aturan itu harus dipatuhi para imam dan keluarganya untuk menjamin kekudusan hidup para imam dan juga istri serta anak-anaknya. Pertanyaannya, mengapa para imam dan keluarganya harus menjaga kekudusan hidup? Saudaraku,
para imam adalah orang yang diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka ditugaskan untuk mempersembahkan korban api-apian Tuhan yang dipersembahkan umat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, imam dan keluarganya harus menjadi teladan bagi umat dalam hal hidup kudus, sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan bagi umat yang dilayaninya. Sebaliknya, imam dan keluarganya menjadi berkat karena hidupnya dijalankan secara kudus dan tidak cemar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa relevansi sabda Tuhan hari ini dalam kehidupan orang percaya? Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa firman Tuhan hari ini hanya cocok dan pas untuk para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dalam persekutuan jemaat, baik itu diaken, penatua ataupun pendeta. Karena sabda Tuhan hari ini berbicara di seputaran kehidupan imam dan keluarganya yang harus menjaga kekudusan hidup. Memang benar, sabda Tuhan hari ini memang sangat relevan bagi kehidupan para pelayan Tuhan, baik diaken, penatua maupun pendeta. Bagaimana para pelayan Tuhan dan keluarganya harus menjaga kekudusan hidup agar mereka menjadi teladan bagi umat yang dilayaninya. Namun, kita tidak boleh lupa, ibu bapak saudara, salah satu gagasan Calvin ketika mereformasi ajaran gereja yang bertentangan dengan Alkitab adalah tentang imamat orang percaya. Secara sederhana, gagasan imamat orang percaya mau menekankan bahwa semua orang percaya adalah imam. Semua orang percaya adalah imam, pelayan dari Tuhan. Itu berarti yang disebut imam, disebut pelayan Tuhan, bukan hanya orang-orang yang melayani di gereja, baik diaken, penatua maupun pendeta, tetapi yang termasuk sebagai pelayan adalah semua orang percaya. Dan itu berarti semua orang percaya harus menjadi teladan di tengah masyarakat dalam hal hidup kudus. Bukan hanya diaken, penatua ataupun pendeta yang harus menjadi teladan dalam hal hidup kudus, tetapi semua orang percaya harus menjadi teladan dalam hal hidup kudus. Karena semua orang percaya adalah seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Dan satu hal yang penting untuk kita hayati, hidup dalam kekudusan itu harus diwujudkan oleh setiap orang percaya, bukan untuk menunjukkan kesalehan diri, tetapi hidup dalam kekudusan itu harus dinyatakan, ditunjukkan untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita semangat agar kita sebagai orang percaya terus menjadi teladan di tengah masyarakat untuk menyatakan kekudusan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang mengingatkan bahwa setiap orang percaya adalah imam,
Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Dan sebagai imam dan pelayan Tuhan, kami harus menjadi teladan dalam hal hidup kudus. Biarlah kiranya kami boleh menunjukkan kekudusan hidup di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Terutama para pelayan-pelayan Tuhan, para pemimpin-pemimpin jemaat, baik diaken, penatua maupun pendeta, boleh menjadi teladan dalam hal hidup kudus. Sehingga para pemimpin Tuhan menjadi teladan dalam hal hidup kekudusan bagi umat Allah. Tuhan, kami akan menjalani aktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan berjalan bersama kami, sertai kami, jaga lindungi kami, jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Lindungi kami dari yang jahat, dan kiranya Tuhan jauhkan dari pencobaan. Kuatkan iman percaya kami. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap rencana, pekerjaan, karya, tugas kami di hari ini. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan segala yang kami buat dan lakukan tidak sia-sia. Kami doakan bagi warga jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami doakan Bapak Nyoman Sukarma, Ibu Candi. Kami mau berdoa juga untuk mereka-mereka yang saat ini juga dalam keadaan yang lemah dan sakit. Ibu Pendeta Siska Tapilatu, Bapak Boni Lisal, kami mohon Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Berkati mereka yang saat ini mengalami pergumulan dalam hidup, kuatkan iman percaya mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang memasuki masa usia lanjut, Tuhan pelihara hidup mereka. Dan bagi mereka yang berduka cita, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Kami doakan keluarga besar Rohben, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, dimanapun mereka berada, dari gereja manapun yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati hidup mereka, agar sebagai orang percaya mereka menjadi teladan dalam hal hidup kudus, menyatakan kekudusan Allah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.